Akan ada pasal berlapis untuk nasabah yang mau galbay di tahun 2025 ini, khususnya yang mau galbay sampai akhir tahun nanti. Nah, di sini saya mau bahas buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang yang namanya pasal berlapis bagi nasabah yang mau galbay pinjol di akhir tahun 2025 ini. Nah, ini menjadi hal yang menarik juga karena pembahasannya sedikit menarik sih. Pasal berlapis ini saya juga sebenarnya bukan ahli hukum, bukan lulusan sarjana hukum juga bukan. Nah, tetapi di sini ada banyak yang menanyakan juga, Bang, katanya kan ada pasal berlapis bagi nasabah yang galbay, tolong dibahas dong. Terus ada lagi yang menanyakan, Bang, bener nggak sih masalah pasal berlapis di pinjol itu? Nah, di sini saya mau bahas ya, teman-teman ya. Jujur, kalau saya sendiri pasal berlapis itu nggak ngerti, tetapi apakah ada pasal berlapis ini? Ya, memang ada sih kalau dalam hukum pidana itu pernah saya dengar juga. Tetapi saya juga sudah baca di beberapa situs resmi atau situs-situs yang punya kredibilitas seperti Liputan 6, Kompas.com, Detik.com, CNN, CNBC, dan yang lain sebagainya. Pasal berlapis itu memang ada, teman-teman semuanya. Tapi kalau masalah di pinjaman, khususnya di pinjol, saya belum menemukan. Kalau melanggar terhadap pembayaran, terus kemudian membawa kabur uang perusahaan dan yang lain sebagainya, yang sering-sering muncul gitu ya, itu saya kira nggak bakalan ada, teman-teman ya. Jadi kayak misalkan pinjol tersebut melaporkan bahwasannya orang tersebut membawa kabur uang perusahaan, itu tidak bisa dikatakan pasal juga. Kenapa? Karena antara kedua belah pihak, antara si nasabah dan juga si pihak peminjam, itu telah terjadi kesepakatan bahwa itu adalah pinjaman ya, pinjaman, bukan nyerahkan duit secara cuma-cuma, tapi ada transaksi atau ada akad yang namanya pinjaman. Nah, ketika pinjaman tersebut, bukan berarti ketika nasabah tersebut tidak membayar telah membawa kabur, tetapi karena sudah ada akad pinjaman, maka jadinya nasabah tersebut tidak membayar, bukan membawa kabur. Jadi nggak bisa dikatakan pasal berlapis tersebut gitu loh. Dan akan ada proses pidana, itu nggak bakalan ada. Kalaupun misalkan pasalnya berlapis gitu ya, tapi karena kasusnya masalah pinjaman, itu tidak akan ada yang namanya pidana. Sama sekali tidak ada. Clear, itu sudah clear, sudah final. Walaupun pasalnya berlapis-lapis-lapis gitu ya. Kalau berlapis kan cuma 2, tapi kalau berlapis, lapis-lapis-lapis gitu, sampai 4. Tapi kalau masalah pinjam-meminjam, itu saya yakin prosesnya hanya perdata, bukan lagi pidana ya, bukan pidana sama sekali. Jadi nggak usah takut lah masalah berlapis ataupun berlapis-lapis-lapis-lapis, kayak bodo amat, itu nggak bakalan ada, teman-temannya. Jadi kalian nggak usah takut, dan tolong banget teman-temannya, saya informasikan, ketika kalian itu dapetin informasi, baik itu di media sosial Facebook, media sosial YouTube, TikTok, ataupun yang lainnya, tolong jangan mudah percaya. Setelah kalian dapetin informasinya, tolong kalian telusurin lagi, entah di Google kayak, entah di mana kayak gitu loh. Jangan kalian langsung telan mentah-mentah atau kalian tuh langsung percayai. Termasuk informasi dari saya pun nggak apa-apa. Termasuk informasi dari saya ya. Jadi ketika saya menyampaikan informasi, kalian jangan mudah percaya juga, nggak apa-apa. Kalian telusurin bener nggak di Google-nya seperti ini. Kalian cari di Liputan 6, cari di Kompas TV, cari di Detik.com, cari di CNBC, cari di CNN. Itu silahkan kalian telusurin. Agar apa? Agar kalian itu jangan mudah percaya terhadap berita-berita hoax atau berita-berita bohong seperti itu. Karena sekarang itu DC pinjol pun main medsos. Admin pinjol juga main medsos gitu loh. Jadi bahaya. Banyak sekali DC pinjol yang bikin berita ataupun bikin postingan-postingan yang selalu menakut-nakutin nasabah, itu banyak. Banyak juga joki-joki pinjol yang nakut-nakutin kalian. Banyak juga jasa konsultasi pinjol yang selalu nakut-nakutin kalian. Agar apa? Ya agar mereka dapat duit. Gitu. Oleh sebab itu saran saya buat kalian, tolong jangan mudah percaya. Karena banyak sekarang itu orang mau konsultasi pinjol aja bayar gitu loh. Aneh. Mana ada aja, ada-ada aja. Dan saya kasihan jujur kepada kalian, buat apa kalian bayar-bayar sama konsultasi-konsultasi gitu. Saya buka konsultasi itu gratis, teman-teman, 100% gratis. Tinggal DM aja ke Instagram saya. Tapi memang saya padanya aja, karena terlalu banyak yang DM ke saya nggak bisa balas satu persatu secara cepat. Makanya saya balas itu menggunakan video. Biar lebih enak saya jawabnya, plus saya juga lebih cepat juga, dan menjelaskannya juga lebih detail, lebih gamblang. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, dan kalian nggak usah takut terhadap informasi-informasi seperti itu yang tidak benar. Saya mau tutup video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kalian mau tanya-tanya, boleh tinggal tulis aja di kolom komentar. Kalau mau konsultasi gratis sama saya, boleh tinggal DM aja ke Instagram saya.